Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Randi Fadila Wistaman MPD selaku dosen pendidikan kewarganegaraan serta teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini. Sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya Isna Rahmah, NPM 202154100 sebagai moderator. Topik yang akan kami bahas yaitu negara dan warga negara. Sebelum kepada penyajian materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. 1. Deti Puspitaningrum. 2. Fitria Pujianti. 3. Isna Rahmah. 4. Mahie Satazkia. 5. Reka Ahijriyah. Diskusi yang akan kami lakukan yaitu 1. Penyajian materi, 2. Tanya jawab, 3. Penutup. Kepada teman-teman dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi kali ini. Yang pertama mengenai pengertian negara. Negara dalam bahasa Inggris yaitu state, dalam bahasa Prancis yaitu État, dan staat dalam bahasa Belanda. Penyebutan ini bermula dari bahasa Latin, yaitu dari kata status atau statum, yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai dengan penempatannya. Banyak sekali pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Logeman, bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam mencapai suatu tujuan. Sementara menurut Harold J. Laski, bahwa negara merupakan suatu bentuk pengintegrasian masyarakat yang memiliki kewenangan secara sah dan memaksa dibanding dengan individu ataupun kelompok yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Yang selanjutnya yaitu teori-teori terbentuknya negara. Teori-teori terbentuknya negara ada 5. Yang pertama yaitu teori perjanjian masyarakat. Artinya, negara di sini merupakan hasil dari perjanjian di masyarakat yang pada awalnya masyarakat tidak memiliki suatu organisasi pemerintahan, dan tokoh yang mengemukakannya atau mendukung teori ini yaitu John Locke, Thomas Hobbes, dan Rousseau. Yang kedua yaitu teori ketuhanan. Dalam teori ini, negara dan kekuasaan merupakan pemberian dari Tuhan. Tokoh pendukungnya yaitu ada Agustinus, Thomas Aquino, dan Frederick Julius Stahl. Yang ketiga yaitu teori kekuatan, bahwa negara terbentuk karena adanya power atau kekuatan, di mana individu atau kelompok yang memiliki kekuatan terbesar, maka ialah yang berkesempatan untuk menjadi pemimpin dalam kelompok tersebut. Tokoh pendukungnya yaitu Ludwig Gunflowitz, Karl Marx, Haji Laski, dan Machiavelli. Yang selanjutnya yaitu teori organis, di mana negara diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Negara disamakan dengan tulang belulang manusia, undang-undang sebagai pangkal syaraf, pemimpin sebagai kepala, dan masyarakat sebagai daging dari makhluk itu sendiri. Yang terakhir yaitu teori historis. Dalam teori ini, negara merupakan suatu lembaga atau badan-badan sosial yang tidak dibuat atau dibentuk tetapi muncul sesuai dengan kebutuhan manusia secara evolusioner yang dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu aspek geografis, waktu, dan perkembangan zaman yang berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Negara memiliki unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi. Secara universal, unsur terbentuknya negara terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama unsur konstitutif atau mutlak, dan yang kedua unsur deklaratif atau hanya sebagai bentuk penerangan adanya sebuah negara. Unsur konstitutif terbentuknya negara ada 3. Yang pertama adanya rakyat. Rakyat merupakan anggota dari organisasi yang disebut dengan negara.
Rakyat di sini disebut sebagai warga negara. Yang kedua yaitu adanya wilayah. Wilayah merupakan bagian di muka bumi yang dijadikan tempat untuk melaksanakan roda organisasi negara oleh warga negara. Wilayah juga merupakan tempat berlakunya kekuasaan negara sesuai batas wilayah masing-masing. Ada batas wilayah darat, laut, dan udara. Yang selanjutnya yaitu adanya pemerintahan. Pemerintahan di sini memiliki artian yaitu pemerintahan yang memiliki kedaulatan, baik itu kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar. Sistem pemerintahan di setiap negara memiliki karakteristiknya sendiri. Secara garis besar, yang pertama yaitu ada sistem pemerintahan parlementer, di mana dalam sistem pemerintahan parlementer ini, kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh parlemen. Artinya, parlemen memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki kewenangan dalam pengangkatan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan presidensial, di mana pada sistem pemerintahan ini presiden memegang kekuasaan yang sangat kuat dan kabinet harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada presiden. Yang selanjutnya yaitu sistem pemerintahan campuran. Pada sistem pemerintahan campuran ini, pemerintahan memiliki presiden yang memegang jabatan kepala negara, juga terdapat Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet. Selanjutnya, unsur terbentuknya suatu negara yaitu ada unsur deklaratif. Unsur deklaratif tidak kalah penting dengan unsur konstitutif. Dalam pendirian sebuah negara, pengakuan dari negara lain dibutuhkan dikarenakan adanya pengakuan dari negara lain ini sebagai bentuk sebuah kepercayaan atau trust suatu negara dalam penyelenggaraan hubungan diplomatik, baik secara bilateral maupun multilateral. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bentuk negara. Terdapat banyak pendapat mengenai bentuk negara, namun berdasarkan pendapat yang berlaku umum dan teori modern, bentuk negara saat ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan yaitu negara yang susunannya bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian. Negara yang bisa disebut sebagai negara minoritas. Adapun penyelenggaraan negara kesatuan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, sistem sentralisasi. Dalam sistem ini, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Yang kedua, sistem desentralisasi. Dalam sistem ini, daerah diberi kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang berarti bahwa daerah memiliki hak otonomi untuk menyelenggarakan kekuasaan. Ciri-ciri negara kesatuan adalah negara hanya memiliki satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat. Hanya terdapat satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan keluar yang ditangani pemerintah pusat. Contoh negara yang berbentuk kesatuan adalah Indonesia, Jepang, Filipina, Italia, dan Belanda. Yang kedua yaitu negara serikat. Negara yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian. Negara yang memiliki konsep dasar yaitu adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah negara serikat dengan unit federalisasi. Perlu untuk dipahami bahwa hubungan antara negara bagian dan negara federal adalah independen, yaitu mereka tidak di bawah kekuasaan dengan sifat hubungan koordinatif. Ciri-ciri negara serikat adalah pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan keluar dan sebagian ke dalam. Setiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, akan tetapi kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian. Kepala negara memiliki hak veto atau pembatalan keputusan yang diajukan oleh parlemen. Setiap negara bagian memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dasar sendiri selama tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. Contoh negara yang berbentuk serikat yaitu
India, Australia, Amerika, Jerman, Swiss, Brazil, dan Malaysia. Perbedaan antara negara kesatuan dan negara serikat yaitu, dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara secara umum telah diatur dan ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Sedangkan pada negara serikat, negara bagian suatu federasi mempunyai power constituent, yaitu wewenang untuk membentuk undang-undang dasar sendiri guna mengatur bentuk organisasi sendiri dalam kerangka dan batas-batas konstitusi federal. Kemudian, ada sifat negara. Yang pertama, bersifat memaksa. Sifat memaksa ini yaitu di mana negara bisa memaksa warga negara untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Negara memiliki power dan kewenangan dalam menggunakan kekerasan supaya kebijakan yang dibuat dapat ditaati dari berbagai aspek kenegaraan. Contoh sifat memaksa negara, misalnya pada ketentuan tentang pajak, setiap warga negara harus membayar pajak. Yang kedua, ada bersifat monopoli. Negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan sifat monopoli dalam penetapan tujuan negara. Contoh sifat monopoli negara yaitu negara bisa melarang aliran kepercayaan atau kelompok politik tertentu yang dianggap bertentangan dengan paham negara. Yang ketiga ada bersifat mencakup semua, artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan seluruh kebijakan yang berlaku bagi semua orang. Contoh sifat mencakup semua ini adalah semua warga negara wajib untuk melakukan upaya bela negara. Dan selanjutnya ada fungsi negara. Yang pertama, fungsi negara menurut John Locke. Negara memiliki 3 fungsi, diantaranya yaitu legislatif atau untuk membuat dan menetapkan peraturan. Yang kedua, eksekutif atau untuk melaksanakan peraturan. Yang ketiga, federatif atau untuk melaksanakan urusan luar negeri, perang serta damai. Lalu yang kedua, fungsi negara menurut Montesquieu. Negara memiliki 3 kekuasaan yang saling terpisah. Trias politikal, teori mengenai pemisahan kekuasaan. Yang pertama, legislatif atau kekuasaan untuk membuat menetapkan undang-undang. Yang kedua, eksekutif atau kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Yang ketiga, yudikatif atau kekuasaan untuk mengadili pihak yang melanggar undang-undang. Jadi, secara umum, fungsi negara yaitu untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, serta menegakkan keadilan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Materi yang akan saya bacakan adalah tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang bentuk pemerintahnya adalah republik dan pembagian kekuasaan dengan sistem desentralisasi. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan senada pula dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu sesuai dengan Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya merupakan pengertian warga negara. Warga negara menurut para ahli. Yang pertama menurut G. Murdoch bahwa warga negara adalah suatu hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai kegiatan struktur politik sosial dan kehidupan kultural
melalui pemberian ide gagasan, bahkan ikut serta dalam menciptakan bentuk-bentuk atau formula yang utuh tepat di dalamnya. Menurut A.S. Hickam, warga negara dari kata citizenship yaitu sebagai kumpulan anggota dalam suatu kelompok atau komunitas yang pada akhirnya membentuk sebuah negara sendiri. Yang selanjutnya, asas-asas kewarganegaraan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan. Asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan keturunan orang tuanya. Negara yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak sebagai warga negaranya apabila orang tua dari anak tersebut memiliki status kewarganegaraan di negara tersebut. Negara yang menganut asas ius sanguinis yaitu yang pertama ada Cina, Kroasia, Jerman, Jepang, India, dan Malaysia. Dan yang kedua itu adalah asas ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran, yaitu negara yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak yang lahir sebagai kewarganegaraan hanya apabila anak tersebut lahir di wilayah negaranya tanpa melihat siapa orang tuanya dan dari mana asal orang tuanya tersebut. Negara yang menganut asas ius soli yaitu Argentina, Brazil, Jamaika, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Langsung saja, saya akan menyampaikan materi status kewarganegaraan. Status yaitu sebuah kondisi atau kedudukan seseorang yang mempunyai hubungan dengan sesuatu hal dalam negara ini. Adapun kewarganegaraan yaitu seseorang menjadi anggota di dalam sebuah kendali lingkup politik negara. Jadi, pengertian status kewarganegaraan adalah kedudukan warga negara yang mempunyai keterkaitan secara hukum dengan sebuah negara. Contohnya apatrida merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A, ius soli, lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, maka orang tersebut bukan warga negara A maupun B. Kemudian bipatrida merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus atau dua kewarganegaraan. Dua kewarganegaraan tersebut bisa terjadi karena anak lahir di negara A yang menganut asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Namun, orang tua anak tersebut merupakan warga negara B yang menganut asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan biologis. Yang ketiga, multipatrida. Multi artinya banyak dan patrida adalah kewarganegaraan. Dengan kata lain, multipatrida menunjuk pada konsep seorang mengenai seorang yang memiliki banyak kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi jika seseorang yang telah memiliki kewarganegaraan ganda saat dewasa menerima atau meminta status kewarganegaraan dari negara lain dengan tidak lepas status kewarganegaraan yang lama. Namun, sedikit negara yang memberikan status banyak kewarganegaraan atau multipatrida untuk warganya. Warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud warga negara Indonesia adalah yang pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu, warga negara Indonesia. Lalu yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Sekian dari saya. Peran warga negara. Sesuai aturan pasal 26 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, warga negara ialah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang secara yuridis disahkan sebagai warga negara Indonesia. Wujud peran warga negara di bidang kehidupan bernegara diantaranya 1. Bidang hukum. Warga negara harus berperan aktif dalam penciptaan kultur kesadaran hukum, turun mendukung dalam pelaksanaan hukum, mendukung penyusunan muatan hukum, dan ikut mewujudkan penegakan hukum yang jujur dan bertanggung jawab. 2. Bidang politik. Ikut dalam partisipasi politik.
Demokrasi politik memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk turut berpartisipasi aktif di bidang politik. 3. Bidang sosial budaya. Konsep teori persamaan sosial artinya tidak adanya perbedaan-perbedaan status dan kelas di masyarakat. Semua memiliki kedudukan yang sama. 4. Bidang ekonomi, mewujudkan pengembangan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan, kontroling kinerja pemerintah, dan pembangunan perekonomian yang berkeadilan. Hak dan kewajiban setiap warga negara. 1. Hak warga negara. Hak mendapat perlindungan, hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, hak warga negara dalam keikutsertaannya. Hak beragama. 2. Kewajiban warga negara. Bahwa segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah. Menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1946. Setiap warga negara berkewajiban untuk memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dijelaskan dalam pasal 28J Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ikut berperan aktif dalam bela negara sesuai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara wajib patuh dan tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang pasal 28J ayat 2. Setiap warga negara berkewajiban ikut berpartisipasi aktif dalam pertahanan dan keamanan negara sebagaimana ditegaskan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik untuk kesimpulannya, negara dalam bahasa Inggris disebut dengan state, dalam bahasa Prancis disebut dengan état, dan dalam bahasa Belanda disebut staat. Dari berbagai macam istilah ini bermula dari bahasa Latin yaitu status atau statum yang berarti suatu keadaan atau sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai penempatannya. Jadi, suatu negara akan maju atau terbelakang tergantung dari warga negaranya, karena negara adalah sekelompok orang yang telah lama mendiami suatu tempat tertentu. Jadi, dalam suatu negara hukum harus bersikap tegas karena adanya ketegasan hukum terhadap warga negara, maka warga negara tidak akan pernah sadar bahwa hidup mereka tergantung pada negara. Bila suatu negara maju, maka warga negaranya akan aman, tentram, dan sejahtera, begitu juga sebaliknya. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.